Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi kelas 10. Kali ini kita memasuki bab 3, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini kita akan khusus membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Namun sebelum kita ke materi, silahkan kalian baca terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Ada 4 KD, silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di Orde Lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari 2 pengertian, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil, yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah, yang berarti strategi. Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Selanjutnya, dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia juga terdiri dari 2 kekuatan tersebut. Mari kita bahas suprastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Dari pengertian ini, maka kalau di Indonesia dapat kita ketahui bahwasanya suprastruktur politiknya terdiri dari DPR, MPR, DPD, kemudian juga ada presiden, kemudian untuk di yudikatifnya ada MA, ada MK, dan ada komisi yudisial. Itulah suprastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya mari kita bahas mengenai infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. Itulah kelompok penekan. Kemudian yang keempat, media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Itulah tadi macam-macam dari infrastruktur politik di Indonesia. Kalau kita klasifikasikan ada 4 macam kekuatan infrastruktur politik.
Mungkin ini saja materi kita kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.